Yang pertama nanti Anda akan buat dulu ukuran yang pas untuk Anda mengajukan modul ya. Anda boleh pakai ukuran A5. Ini saya bagi 2 dari A4. Ini hanya contoh dasar ya. Sekali lagi ini hanya contoh dasar. Jadi bukan acuan, katakanlah misalnya Anda mengembangkan dari yang saya, ya boleh, tapi tetap aja harus buat yang alternatif yang lain lah. Jadi ini hanya sekedar acuan saja, sekedar contoh saja. Nah ini pertama untuk membuat satu modul, Anda harus perhatikan kira-kira lipatannya mau gayanya seperti apa gitu ya. Ini saya buat yang sudah digambar ya. Nanti Anda boleh membuat garis bantu. Garis bantunya diupayakan tidak boleh muncul nanti ya. Jadi gunakan, katakanlah Anda boleh pakai jarum ya, jarum pentul gitu. Kalau nanti sudah dikonstruk ya. Atau Anda untuk untuk mengajukan ACC Anda udah aja pakai pensil juga tidak masalah ya, pensil Bensia yang tipis gitu 2H misalnya ya. Kemudian Anda buat garis bantunya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah kuncian. Nah, kenapa kita ngomongin kuncian? Jadi, ketentuan tugas konstruk ini, aturan lainnya adalah tidak boleh ada yang banyak yang terbuang. Tidak boleh banyak elemen yang terbuang dari kertas yang nanti akan Anda beli, katakanlah A1. Begitu ya. Jadi nanti kuncian ini akan berguna untuk membuat supaya lebih kokoh gitu si modul Anda tuh, jadi tidak bergeser-geser. Nah jadi nanti Anda hanya boleh mengerat ya, kemudian memotong sedikit tidak masalah, dan kalaupun ada lubang hasil akhirnya itu tidak boleh terlalu menonjol, jadi diupayakan tuh tertutup. Pun kalau misalnya tampak, itu harus dipertimbangkan sebagai dari elemen yang muncul ya, sebagai bagian dari konsep gitu. Jadi kalaupun nampak itu harus bagian dari konsep. Jadi ini merupakan kunciannya ya. Saya akan peragakan. Anda hanya boleh mengerat. Jadi tidak boleh sampai terbuang ya, tidak boleh sampai terpotong si bidang Anda. Untuk mengerjakan nirmana konstruk ini jangan terlalu banyak mikir, harus banyak eksekusi, karena memang nanti pengembangannya itu akan muncul ketika Anda banyak mencoba ya. Nah misalnya seperti ini ya. Kemudian karena tadi saya bilang tidak boleh ada lubang, jadi upayakan lubangnya itu tertutup. Jadi ini saya upayakan untuk ditutup ya, dengan lipatan seperti ini. Tertutup ya. Jaraknya ini perlu dipertimbangkan. Jadi mulai dari konstruk ini, nirmana konstruk ini, Anda mulai lebih mempertimbangkan pengukuran. Mulai lebih mempertimbangkan pengukuran. Kira-kira pembagiannya seperti apa. Kemudian ini satu modul, jarak antar modul dengan modul berikutnya itu nanti harus dipertimbangkan berapa. Gitu ya. Nah, ini nanti jarak dari modul ke pangkal kertas juga berapa ya, margin. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Semua harus diukur. Karena kenapa? Karena nanti hasil akhirnya adalah kita upayakan setiap modul itu konsisten. Jadi ada konsistensi hasil modul yang diproduksi. Jangan sampai lekukannya berbeda atau volumenya berbeda gitu ya ukurannya. Nah, kemudian ini untuk variasi, nah ini yang perlu Anda main-mainkan ya. Anda cari tahu sendiri kira-kira mau seperti apa gitu. Umpama saya ingin membuat yang seperti ini ya, garis lengkung. Tadi kita sudah bahas, ketika lengkung dan segi itu memiliki efek warna yang berbeda ketika dijatuhi cahaya ya. Nah, ini yang muncul, shadow yang muncul, bayangan yang muncul ketika cahaya disorot, itu akan menjadi aksen. Akan menjadi aksen ya, bagian yang estetik gitu. Jadi Anda pertimbangkan juga, karena hasil aksen ini ya, elemen aksen ini juga ketika dibuat pengulangannya bisa jadi dia memiliki efek yang estetis juga nanti. Jadi bagian dari hal yang penting gitu.
Nah ini misalnya saya buat seperti ini ya, saya beri titik untuk saya nanti beri keratnya, untuk saya kerat gitu ya. Oke, lalu ini saya kerat. Kemudian kuncian ini ya, sayapnya ini saya masukkan ke dalam kertas yang sudah saya kerat tadi. Itu kan kalau HVS tuh ketahuan ya, karakternya dia rapuh ya, kena basah sedikit langsung tidak fleksibel lagi ya, jadi rapuh. Nah misalnya seperti ini tinggal disesuaikan, dirapihkan. Ini kalau Anda ingin membuat lengkung. Ini termasuk dikatakan satu modul. Nanti Anda ajukan 3 modul, kurang lebih demikian ya. Nah ini juga kunciannya agar dia solid ya, kokoh, dia kuat. Itu kunciannya Anda boleh lipat. Ini juga Anda juga harus memperhatikan nanti kalau sudah di tugas besar ya. Mengolah kuncian itu nggak bisa terus-terusan, karena nanti dia kalau kena lembab dari jari Anda itu dia akan putus ya, akan jadi lembek. Nah ini kalau bisa treatmentnya 1 atau 2 kali saya cukup. Anda boleh lipat ke belakang seperti ini ya, kan tadinya gini ya, jadi dia lebih kokoh gitu. Nah kemudian untuk variasi sebetulnya macam-macam gitu ya, tadi saya bilang Anda harus coba-coba sebetulnya. Untuk referensi Anda boleh cari Kirigami ya, kalau memang mau demikian. Untuk variasi katakanlah misalnya body modul saya ini akan saya buat lekukan. Misalnya kalau saya lekuk-lekuk seperti ini ya. Kira-kira hasilnya bagaimana? Sebetulnya kalau jarak itu ya, ukuran kotak yang tadi saya buat sisinya lebih lebih luas, itu mungkin akan lebih kelihatan ya efeknya. Nah hal seperti ini kan memang dicoba dulu, makanya jadi kelihatan kayak nanti begini aja, jadi kurang terasa ya. Nah kurang lebih seperti ini, misal ya, ini hanya misal. Tadi saya bilang juga ketika lekukan dan lipatan itu bisa menghasilkan warna yang berbeda antar sisinya. Nah itu silakan dipertimbangkan, itu bagian dari konsep gitu ya. Ini bukan yang terbaik ya, saya cuma mau nyontohin aja. Semakin rapi akan semakin penyajiannya semakin rapi ya, konsepnya tersampaikan dengan sangat sempurna. Jadi makanya nanti dipikirkan dulu, dibuat yang keberapa kalinya misalnya, jadi ukurannya juga sudah konsisten gitu ya ukurannya juga.